Selamat pagi sahabat Infokom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Nazwa Aprila yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Bendungan Katulampa adalah sebuah bendungan dan pintu air yang terletak di Kecamatan Timur, Kota Bogor, yang berfungsi untuk mengatur debit air Sungai Ciliwung. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Infokom, hari ini aku lagi ada di Kota Bogor. Dan di belakang aku ada salah satu tempat yang menjadi peran penting saat musim hujan. Penasaran kan? Yuk kita telusuri. Di timur Kota Bogor, berdiri sebuah bangunan tua yang tampak sederhana. Namun, di balik dinding beton ini tersimpan peran besar bagi jutaan manusia. Inilah Bendung Katulampa. Nama Katulampa berasal dari bahasa Sunda. Katu berarti dedak padi dan lampa berarti terapung. Nama ini lahir dari kondisi Sungai Ciliwung di masa lalu, ketika sisa sekam padi dan sawah-sawah sekitar kerap hanyut dan mengapung di aliran sungai. Sahabat Infokom, Bendungan Katulampa selain memiliki fungsi dan peran sebagai debit air di Bogor, ternyata Bendungan Katulampa ini juga memiliki sejarah yang cukup banyak dan historikal. Penasaran kan? Yuk kita simak sejarahnya. Bagi sebagian orang, Bendung Katulampa hanyalah bangunan beton di tepi sungai. Namun, sejarahnya bermula dari bencana besar. Tahun 1872, hujan ekstrim dengan curah mencapai 286 mm membuat Sungai Ciliwung meluap. Banjir besar merendam kawasan kota tua hingga Harmoni. Peristiwa ini menjadi titik balik. Pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa banjir tak bisa lagi dihadapi tanpa sistem pengendalian air yang sangat terencana. Proyek ini baru dimulai pada 16 April 1911. Bendung Katulampa dirancang oleh Insinyur Hendrik van Rooyen dengan panjang 74 meter dan biaya pembangunan 80.000 gulden. Bendung ini dilengkapi 8 pintu air. 5 pintu air mengalir air ke wilayah bawah, sementara 3 pintu lainnya berfungsi menahan debit air berlebihan demi melindungi kawasan hilir Sungai Ciliwung. Pada 11 Oktober 1912, Bendung Katulampa resmi digunakan dan diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Alexander Willem Frederik Inderburg. Sejak saat itu, bendungan ini berperan penting dalam mengatur aliran air ke aliran irigasi Kali Biru dengan debit hingga 6.000 liter per detik, yang mampu mengairi ratusan hektar lahan pertanian. Sebagai aliran Sungai Ciliwung dialihkan ke Kali Baru Timur atau Ooster Selokan yang melewati Depok, Cimanggis, dan Cilacap hingga Batavia. Melalui sistem ini, ribuan hektar sawah di Bogor dan Batavia dapat terairi dengan baik. Namun, waktu mengubah fungsi bendung ini, sawah perlahan menghilang, bahkan Jakarta kini tak lagi memiliki lahan persawahan. Fungsi irigasi Bendung Katulampa pun berakhir. Meski begitu, perannya tidak pernah benar-benar hilang. Saat musim hujan, debit air bisa mencapai ratusan ribu liter per detik. Sahabat Infokom, hari ini Bendungan Katulampa menjadi titik pusat pemantauan utama Sungai Ciliwung sekaligus peringatan dini banjir dari Depok hingga Jakarta.
peran Bendung Katulampa untuk masyarakat Bogor dan Jakarta untuk mungkin fungsinya ya, untuk bukan peran fungsi, juga peran utama. Fungsinya untuk aliran irigasi, terus peran utamanya untuk warning system warga DKI, warga hilir Bendung Katulampa, warga Jakarta khususnya gitu kan. Ya perannya untuk air baku, untuk warga masyarakat di sini bisa dipakai air baku, terus penggelontoran ke Istana Bogor, terus dipakai kolam-kolam gitu kan, penggelontoran untuk kolam-kolam. Terus juga ada yang dimanfaatkan oleh warga sekitar Bendung Katulampa, yaitu pasir ya, pengambilan pasir sama batu kerikil. Nah itu manfaat. Kalau untuk kejadian alhamdulillah ya, paling kita mengalami tinggi muka air paling tinggi ya. Udah beberapa kali mengalami. Terus kalau cerita berkesannya ya, kita mungkin di musim penghujan, waktunya tidur atau kita kumpul keluarga, kita tugas di sini 24 jam. Ya mudah-mudahan Bendung Katulampa, untuk harapan kami atau petugas Bendung Katulampa ke depannya, untuk ada perbaikan-perbaikan, untuk ada istilahnya apa, normalisasi sungai, biar Bendung Katulampa ini istilahnya endapan atau lumpurnya nggak terus setiap tahun menumpuk. Lebih dari 1 abad sejak dibangun, pintu air Katulampa masih berdiri kokoh, menjadi saksi sejarah sekaligus menjaga keselamatan wilayah hilir Sungai Ciliwung. Sahabat Infocom, itulah tadi salah satu titik penting di Kota Bogor. Mungkin tidak sederhana, tapi perannya sangat besar bagi aliran sungai dan wilayah di sekitarnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Ganeta Feresairi beserta juru kamera Denis Ahmad Hidayat melaporkan untuk kabar sekolah. Situ Gede bukan sekedar danau, tetapi saksi sejarah yang telah ada sejak puluhan tahun lalu. Beragam cerita dan nilai budaya melekat di kawasan ini. Berikut liputannya untuk Anda. Tak jauh dari hiruk-pikuk Kota Bogor, ada satu tempat yang menyimpan ketenangan. Namanya Situ Gede. Dalam bahasa Sunda, situ berarti telaga dan gede berarti besar. Danau ini memiliki luas sekitar 6 hektar dan terletak di Kelurahan Situ Gede, Bogor Barat, berada di tempat tepi hutan Dramaga, sebuah kawasan hutan penelitian yang masih terjaga hingga kini. Halo Sobat Infocom, hari ini aku lagi ada di Situ Gede. Situ Gede adalah wisata alam populer yang dikelilingi hutan rimbun. Suasananya yang sejuk, cocok untuk rekreasi memancing dan berperahu. Penasaran kan gimana keseruannya? Yuk ikutin aku! Tahukah kamu, Situ Gede bukan sekedar danau biasa, tetapi sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada awalnya, danau ini dimanfaatkan sebagai sumber air untuk mengairi ladang dan sawah warga sekitar. Kedalamannya mencapai kurang lebih 6 meter, dan pada masa itu, Situ Gede menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan irigasi mulai berkurang dan perlahan fungsi Situ Gede pun berubah. Danau yang dulunya hanya dikenal oleh warga sekitar, kini mulai terbuka sebagai tempat beristirahat dan menikmati alam. Selain berfungsi sebagai kawasan wisata, danau ini juga memiliki peran penting bagi lingkungan sekitar. Danau dan hutannya menjadi penyeimbang ekosistem, sekaligus sumber penghidupan bagi sebagian warga yang mencari ikan di perairannya. Begitu pula dengan Cifor, masih satu wilayah dengan Situ Gede,
Cifor mempunyai segala koleksi pepohonan yang sangat lengkap. Perlu kita tahu, Cifor ini adalah singkatan dari Central International Forestry Research atau Pusat Penelitian Hutan Internasional. Cifor ini dimulai sejarahnya pada tahun 1954 sampai 1955, di mana ketika pemerintah membeli sebidang tanah kurang lebih luasnya mencapai puluhan hektar. Lalu digunakan sebagai pusat kehutanan waktu itu, hingga berlangsung sampai 1995 dan kemudian diresmikan menjadi Central International Forestry Research. Jadi, selain untuk mengamati pepohonan, menikmati indahnya pepohonan yang sudah berumur puluhan tahun, kita juga disuguhkan dengan pemandangan yang begitu indah. Suasana di Situ Gede sangat tenang, pepohonan rimbun mengelilingi danau, dan tempat ini sering dimanfaatkan untuk berjalan santai, memancing, atau sekedar menikmati pemandangan. Situ Gede juga berada dalam satu sistem dengan beberapa danau lain di sekitarnya, seperti Situ Burung. Dahulu, ada pula Situ Letik yang kini sudah tidak terlihat lagi. Semua danau ini saling terhubung dan membentuk satu kawasan perairan yang penting bagi wilayah Dramaga. Pada waktu-waktu tertentu, terutama pagi dan sore hari, Situ Gede terasa berbeda. Cahaya matahari memantul di permukaan air membuat suasana menjadi lebih hening, seolah danau ini menyimpan cerita panjang dari masa lalu. Situ Burung merupakan sebuah danau alami yang berada di wilayah Kota Bogor, yang berfungsi sebagai salah satu sumber resapan air. Berikut liputannya untuk Anda. Di balik sunyinya kawasan Carangpulang, Cikarang, Dramaga, Kabupaten Bogor, tersembunyi sebuah danau tua yang jarang disinggahi keramaian. Warga setempat pun menyebutnya Situ Burung. Konon, Situ Burung sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Danau ini dulunya dibangun sebagai sumber air untuk mengairi sawah-sawah warga. Selain itu, danau ini juga kerap digunakan untuk kegiatan mahasiswa seperti pendidikan dasar atau latihan survival. Dahulu, kedalaman danau ini mencapai 10 hingga 11 meter. Kini, beberapa bagian menjadi lebih cetek akibat tanggul yang pernah jebol. Air Situ Burung mengalir dari berbagai sumber, yaitu sumber Situ Kecil, Situ Gede, dan Situ Panjang. Disinilah cerita-cerita mulai muncul. Masyarakat sekitar percaya di dalam Situ Burung hidup ikan-ikan seperti ikan patin, ikan mas, dengan tubuh besar dan sirip selebar kipas. Ikan-ikan ini jarang terlihat, hanya menampakkan diri pada waktu-waktu tertentu, sehingga pengunjung diingatkan untuk tidak menakut-nakuti atau menangkapnya sembarangan. Fungsinya untuk mengairi pasokan pertanian situ. Harapannya bisa lebih bagus lagi dan airnya jernih. Di tengah danau terdiri sebuah pohon yang tak pernah ditebang.
Namanya pohon kiserem. Hingga kini, pohon itu tetap tumbuh di sana sendirian yang menjadi salah satu misteri situ burung. Informasi tadi sekaligus menutup kabar sekolah hari ini. Saya Nazo Aprila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.